Halo Bunda semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channelnya Arlin, channel seputaran aktivitas harian saya di rumah ya Bunda ya. Tapi aktivitas kali ini aku mulai aja, yaitu aku lagi nge-mall sama Simbo dan juga ini sambil nunggu suami gitu ya. Di sini aku itu ngopi dan ngopi nemen Pak Su dulu, dan Pak Su lah pergi sembahyang, dan aku sama ibuku itu jalan-jalan cuci mata, makan-makan, ya minum lagi kopi. Nah di sini udah sampai rumah, aku tuh beliin Simbo itu daster, tapi ini Simbonya makainya terbalik kayaknya, karena dia udah kebiasaan kalau kancingnya itu di depan gitu ya, aku bilang terbalik gitu ya. Dan aku beliin beberapa daster banyak lah ya, kayaknya ada 4 atau 5. Lanjut, di sini tadi aku udah masak, ini tuh Simbo lagi bikin sambal terasi mentah, ada juga rebusan bayam, ada juga ikan goreng, ada juga ayam bakar. Nah ayam bakarnya itu kemarin kita makan di restoran, Simbonya itu tidak dimakan ya ayam bakarnya, terus dia cuma aku kasih makan sup buntut gitu, dan makanya ayamnya nggak mau makan. Dan di sini aku juga goreng ikan nih Bun, ada tempe, ada tahu, dan juga ayam goreng. Lanjut Bun, di sini itu sore hari, malam hari lah ya, aku tuh mau tidur nggak bisa tidur. Jadi di sini aku itu merapikan stok-stok atau apa-apalah yang ada di bukan di kulkas ya, di lemari berantakan. Ini tuh ada sambal ulek gitu yang udah jadi gitu. Dan ini juga ada bumbu racik yang masih rentengan gitu Bun. Jadi ini tuh aku tuh guntingin gitu loh Bun, karena di dalam itu berserakan banget Bunda. Jadi makanya ini aku sambil menata gitu ya, karena selama ibu ada di sini tuh aku tuh jarang lagi untuk kayak beres-beres ataupun bersih-bersih gitu ya Bun. Jadi acak adul, karena aku tuh maunya itu spend time gitu loh Bun, kayak meluangkan waktu banyak untuk ibu saya atau Simbo ya, mumpung dia tuh di sini. Dan aku tuh juga nggak mau sibuk, jadi aku itu pun aku tuh maunya menemani dia gitu loh Bun, ya ngobrol, ya bercerita gitu ya. Dan makanya ini si ibu aku itu kan udah malam ya, jadi dia itu aku suruh naik ke lantai 2 di kamarnya, dan aku setelin campur sari ataupun drama-drama Indonesia, sinetron kayak gitu. Jadi ini aku tuh turun ke bawah aja dan aku beres-beres gitu Bun. Karena siangnya itu biasanya aku tuh ngobrol sama ibu gitu ya, atau Simbo, jadi makanya ini aku malamnya itu kan gak bisa tidur, jadi ini tuh beres-beres. Dan ini aku tuh sambil mengecek atau memeriksa bahan-bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Jadi di sini tuh aku cekin dulu, kalau kadaluarsanya baru sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Jadi kalau sudah 2 tahun itu barulah dibuang ya Bunda ya. Karena itu juga sangat berbahaya ya kalau makanan sudah kadaluarsa masih dikonsumsi. Jadi makanya ini tuh aku cek dan recheck tentunya ya. Nah ini tuh susu bubuk udah lama kayaknya, jadi karena aku nggak pakai, aku buang aja, lagipun juga sudah expired gitu ya Bunda ya. Dan di sini aku masih menata, dan ini karena longgar banget jadi aku kasih aja yaitu mie instan. Untuk mie instan seperti biasa Bun, aku nggak nyetok banyak, kalau pengen aja beli 2 beli 1 gitu ya, yang beda rasa. Aku tuh suka mie Penang ya, karena rasanya tuh enak gitu loh Bun, kayak kari, kayak Hokkien mie gitu, enak banget Bun. Jadi aku tuh jarang ya untuk beli mie yang di sini gitu. Aku tuh pengennya nyobain gitu loh Bun, yang lain rasa gitu, beda-beda negara gitu ya. Kayak Korean mie gitu ya, dan cari yang belum pernah aku coba gitu loh Bun. Jadi penasaran aja gitu.
Lanjut Bun, di sini sudah selesai, aku taruh aja di lemari ya. Aku tuh sebenarnya pengen banget bersihin lemari Bunda, cuma masih mager karena lemari dapur aku ini kan besar ya. Jadi butuh waktu berhari-hari ya kalau saya itu mau membersihkan. Dan di sini juga ada yaitu saus-saus gitu Bun, dan di sini juga perlu banget untuk dicek satu persatu gitu. Nah ini juga ada bubuk jahe merah gitu. Biasanya aku tuh nggak minum ini, kemarin tuh dapat hadiah dari apa gitu loh Bun. Dan di sini juga ada kerupuk krecek belum ku goreng. Dan ini juga saus tomat, saus cabe. Ini tuh aku harus ngecekin kadaluarsanya. Harus teliti juga karena ini tuh juga sayang Bun kalau mau dibuang. Kalau masih bisa dipakai atau dimakan itu kenapa harus dibuang gitu ya Bun. Jadi di sini aku itu teliti banget untuk ngecek. Oh ya Bunda, terima kasih banyak untuk kalian semua yang masih setia menonton video saya, yang masih aktif komen, like, dan yang udah bantu share. Terima kasih banyak ya Bunda. Mohon maaf untuk saya tidak begitu aktif di per-YouTubean. Semoga aja kalian masih bisa menikmati dan enjoy dengan aktivitas harian saya di rumah. Apapun yang aku share ambil baiknya, tinggalkan buruknya ya Bun. Kalau ada salah atau video aku yang kurang berkenan, abaikan saja. Jangan dimasukin ke hati, nanti panas Bunda. Pokoknya jangan disimpan aja lah ya. Hempaskan aja, dibuang gitu ya. Lanjut Bun, di sini aku mau membersihkan yaitu area perkopian yang aku merasa di tempat perkopian aku ini kok semakin banyak gitu ya, toples-toples gitu. Nah, di sini aku perlu mau jelaskan Bunda ya. Suami aku itu suka banget online. Nah ini dia beli yang namanya kolagen bubuk ya. Jadi kolagen ini tuh bagus banget buat badan, buat apa itu nutrisi buat kulit, buat rambut juga bagus. Nah di sini kemarin tuh Pak Su minta bubuk kunir, udah aku beliin kecil, kurang besar. Dia order sendiri di Shopee Bunda. Dan ini adalah obat Metamucil, ini adalah obat diare, obat mencret ya Bunda. Jadi ceritanya ini Pak Su lagi diare karena dia minum kopi dikasih lada hitam, jadi dia diare, makanya ini dia minum ini ya Metamucil. Dia juga beli online. Nah ini tuh sudah kadaluarsa kayak nih, jadi ini aku buang aja nanti ya. Dan Pak Su itu ceritanya itu mau hidup sehat, makanya kopinya itu mau dikasih kayu manis, mau dikasih lada hitam, mau dikasih bubuk kunir, dan juga dikasih kolagen Bunda. Jadi dia itu minum dijadiin satu, alhasil dia itu mencret-mencret Bunda. Jadi sekarang itu Pak Su lagi berhenti untuk minum kopi dicampur lada hitamnya. Oke Bunda, di sini lanjut. Aku itu mau membereskan teh. Teh ini tuh aku beli buat Pak Su kemarin pas sakit ya, untuk menambah imun badannya ya. Tapi alhasil Pak Su juga nggak diminum, jadi ini tuh banyak sekali. Ada teh kresementi, ada teh apa gitu ya yang bisa menambah kekebalan tubuh gitu loh Bunda, atau imun. Nah di sini juga ada jahe, katanya juga bagus. Makanya segala sesuatu itu aku beliin buat Pak Su. Nah di sini Pak Su juga ada 2 kayu manis ya, 2 botol. Ini juga order sendiri Bunda. Kemarin udah aku beliin kecil-kecil, kurang puas hati. Dia order sendiri di Shopee, ya udah. Nah ini aku beliin dulu kecil dulu gitu loh, maksudnya itu dicoba dulu maksudnya itu ya. Tapi dia langsung order yang gede-gede, alhasil sekarang juga nggak dipakai. Nah ini bubuk lada hitamnya di sini ya Bunda ya.
Ya udahlah bunda, namanya juga Pak Su itu juga nggak mau dengerin. Ya sudahlah, alhasil aku cuma diem aja. Jadi Pak Su itu kan memang orangnya itu jaga badan banget gitu loh bun. Jadi supaya dia itu semakin tua itu semakin sehat gitu loh bun. Makanya dia itu jaga badan gitu, jaga kesehatan gitu loh bun. Jadi dia tuh banyak sekali konsumsi obat. Bukan obat apa-apa ya, dia tuh konsumsi obat kayak vitamin, semua vitamin itu dia beli bunda, ya ampun. Ya sudahlah, yang penting dia tahu apa yang dia minum ya. Nah di sini ada teh hijau, kemarin kakak aku di Jakarta itu mau gitu ya. Jadi aku suruh Simbok bawain lah ya. Dan di sini untuk teh hijaunya itu aku rapiin dan aku tuh mau merapiin teh-teh yang lain gitu loh bun. Aku jadiin satu biar rapi gitu loh. Jadi teh-teh ini pun aku juga jarang minum teh ya bunda ya. Sebenarnya minum teh hijau ini bagus bun buat metabolisme badan supaya kita tuh nggak berkembang biak perutnya atau lemaknya. Jadi teh hijau itu bagus ya, tapi dengan syarat kalau minum teh jangan pakai gula ya bunda ya. Nah ini lanjut bun, aku beresin dan ini masih ada toples kosong, makanya ini daripada berantakan di boxnya ini aku tata aja ya supaya rapi bunda. Untuk area perkopian aku, bisa kalian lihat di perkopian aku itu sekarang penuh ya. Belum lagi kopinya Simbok, karena kopinya Simbok itu dia nggak mau minum kopi aku bunda, katanya terlalu pahit, jadi makanya dia minta dibeliin kopi kapal api sendiri gitu ya. Dan untuk gula Simbok juga nggak mau pakai gula merah, dia harus pakai gula putih. Ya udah, untung punya stok gula putih bunda. Jadi nggak beli gitu ya. Dan memang sih namanya juga orang itu lain rasa, lain selera lah ya. Kalau saya itu gula memang gula putih, sejak kenal sama Pak Su itu gula putih memang saya nggak pernah ya pakai gula putih. Kalau ngopi selalu pakai gula merah, kalaupun di luar pun juga saya selalu minta gula merah. Jadi kalau cappuccino itu biasanya dikasih gula merah ya, nggak gula putih. Karena saya nggak suka manis ya bunda. Gula putih itu manisnya itu manis banget gitu loh bun. Kalau gula merah itu nggak begitu manis ya. Asal jangan terlalu banyak gitulah. Oke bunda, di sini udah rapi untuk pertehan ya, dan alhamdulillah bun udah rapi, dan ini aku rapiin yang lain lagi ya. Supaya rapi dan bersih di bagian perkopian aku. Dan ini juga obat vitamin apapun Pak Su itu minum ya. Dan ini juga vitamin untuk dikunyah. Dan ini ada peanut butter. Aku ambil kecil aja karena Pak Su itu sekarang jarang makan peanut butter ya. Jadi aku nggak mau beli yang besar karena takutnya nanti kadaluarsa dan dibuang. Dan alhamdulillah bunda, ini udah selesai untuk merapikan dan menata perkopian aku. Dan sampai di sini saja video saya kali ini. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Pokoknya jangan bosan-bosan menonton aktivitas saya, dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Dadah bunda.